Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zulhadinese dengan NIM 2300112114025 dari kelas Peternakan D. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi ternak acara 1, yaitu anatomi organ ruminansia, non-ruminansia, dan pseudoruminansia, meliputi sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan juga sistem reproduksi. Alat yang dibutuhkan yaitu pisau bedah, sarung tangan, masker, dan juga alat tulis. Bahan yang dibutuhkan yaitu ada ayam, marmut, dan juga preparat awetan organ ruminansia. Cara kerja untuk praktikum acara 1 ini yaitu yang pertama, jika menggunakan preparat awetan ruminansia, letakkan preparat di atas meja preparat, kemudian identifikasi dan susun saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi ruminansia, lalu amati. Selanjutnya, gambar dan catat hasil pengamatan. Untuk preparat baru, yaitu pada ayam dan marmut, memotong 3 saluran meliputi vena jugularis, esofagus, dan juga trakea. Kemudian, mengeluarkan organ dalam saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi non-ruminansia dan pseudoruminansia. Kemudian, klasifikasikan bagian-bagian organ sesuai saluran pencernaan, pernafasan, dan reproduksi non-ruminansia dan pseudoruminansia. Selanjutnya, gambar dan catat hasil pengamatan. Yang pertama adalah sistem pencernaan ruminansia. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian di mana pencernaan pertama kali berlangsung. Pada ruminansia tidak memiliki gigi seri atas dan hanya memiliki gigi seri bawah. Prehensi dilakukan dengan bibir dan lidah dengan gerakan rahang secara lateral. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus merupakan saluran penyalur antara mulut dengan rumen dan berfungsi juga sebaliknya, di mana sebagai penyalur antara rumen dengan mulut dan terjadinya proses remastikasi. Yang ketiga ada rumen. Rumen adalah lambung pertama dan kantong muskular besar. Fungsi rumen diantaranya sebagai storage atau penyimpanan, perendaman, pencampuran dan pemecahan secara fisik, dan sebagai ruang fermentasi atau pembusukan oleh mikroba, bakteri, dan protozoa. Yang keempat ada retikulum. Retikulum merupakan lambung kedua dan sebagai penghubung antara rumen dengan lambung ketiga. Retikulum berfungsi untuk mencerna makanan dengan cara melakukan gerakan otot lambung seperti mengaduk dan memutar. Yang kelima ada omasum. Omasum merupakan lambung. Fungsi omasum mereduksi partikel-partikel sebelum masuk abomasum dan tempat absorpsi air, menyerap kelebihan asam lemak dan natrium pada makanan. Yang keenam ada abomasum. Abomasum merupakan lambung keempat yang menghasilkan lendir, asam hidrolik, dan enzim proteolitik. Pada abomasum berlangsung pencernaan kimiawi oleh sel-sel epitel sehingga sari makanan dapat diserap dengan baik. Pada intinya, struktur dan fungsi abomasum hampir mirip dengan lambung hewan non-ruminansia. Yang ketujuh ada usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum dengan fungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Kemudian, sari-sari makanan yang telah diserap akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang kedelapan ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap sisa-sisa proses pencernaan sebelumnya apabila masih memiliki mineral dan air. Sedangkan sisa pencernaan yang sudah tidak dapat diserap akan dikeluarkan melalui rektum. Dan saluran pencernaan yang terakhir adalah anus, yaitu sebagai jalur untuk keluarnya feses. Yang selanjutnya ada sistem pernafasan pada ruminansia. Yang pertama ada rongga hidung yang berfungsi untuk menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernafasan, dan resonansi suara. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu terdapat selaput lendir untuk pengaturan suhu. Yang kedua ada faring.
Di dalam faring terdapat katup yaitu epiglotis yang berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga adalah laring. Laring berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea, mengontrol proses inspirasi dan ekspirasi, mencegah masuk benda-benda asing, dan untuk pembentukan bunyi. Yang keempat ada trakea, berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus, untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Yang keenam ada bronchiolus, yaitu percabangan kecil yang halus dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Dan yang ketujuh ada paru-paru, dan di dalam paru-paru itu terdapat alveolus yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi ruminansia, terdiri dari ruminansia jantan dan ruminansia betina. Yang pertama adalah ruminansia jantan. Organ yang pertama adalah testis, yaitu sebagai penghasil sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penampungan sperma sementara, jalur transportasi sperma dari tubulus seminiferus menuju cauda dan tempat pematangan sperma. Yang ketiga ada vas deferens yang berfungsi sebagai tempat mengangkut sperma dari epididymis menuju uretra. Dan yang keempat ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan asam untuk memberi aroma khas bagi semen. Yang kelima ada kelenjar Chopper yang berfungsi sebagai pembersih saluran uretra. Dan yang keenam ada vesicula seminalis yang berfungsi memberikan nutrisi bagi semen sebelum ejakulasi, yang mensekresikan cairan semen yang mengandung protein, fruktosa, asam sitrat, dan enzim lainnya. Dan yang ketujuh ada penis yang berfungsi sebagai ekskresi urin dan pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina. Dan selanjutnya adalah sistem reproduksi ruminansia betina. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai eksokrin menghasilkan ovum dan endokrin menghasilkan hormon reproduksi betina yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk berfungsi untuk menangkap sel telur yang matang dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga ada uterus yang memiliki 3 bagian yaitu kornua uteri berfungsi sebagai tempat implantasi, korpus uteri berfungsi tempat pertumbuhan, perkembangan, dan pemberian nutrisi foetus, cervix berfungsi tempat penyeleksian sperma. Dan yang keempat ada vagina yaitu sebagai tempat penerimaan deposisi semen, sebagai alat kopulatoris betina dan jalur keluarnya foetus ketika dilahirkan. Dan yang kelima ada vulva yang berfungsi untuk menentukan tanda-tanda birahi pada ternak. Sistem pencernaan pada unggas. Yang pertama ada paruh yang berfungsi untuk mengecilkan pakan agar bisa ditelan dan untuk mematuk makanan. Yang kedua ada esofagus. Bagian pada esofagus ada yang membesar, tempat untuk menyimpan pakan yang ditelan dan disebut dengan crop atau tembolok, dengan fungsi menyimpan pakan dan membasahi agar basah. Tempat bekerjanya amilase, tempat fermentasi pakan bagi beberapa spesies unggas tertentu. Yang ketiga ada proventriculus yang berfungsi sebagai tempat penghasil HCl dan juga pepsin. Dan yang keempat ada gizzard yang berfungsi menggiling pakan yang melaluinya. Gizzard tidak menghasilkan enzim, namun HCl dan pepsin dari proventriculus masih bekerja di dalam gizzard. Dan yang kelima ada usus kecil. Usus kecil terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus kecil memiliki pH agak asam, absorpsi sama dengan mamalia, namun usus unggas tidak menghasilkan hormon enterogastron yang berperan dalam absorpsi lemak. Dan yang keenam ada cecum yang berfungsi untuk absorpsi air dan pencernaan karbohidrat dan juga protein. Dan yang ketujuh ada usus besar yang berfungsi untuk menyerap kembali mineral dan air yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan tubuh menuju kloaka. Dan yang kedelapan ada kloaka, yaitu tempat pembuangan feses. Sistem pernafasan pada unggas. Yang pertama ada pada wilayah kepala terdapat lubang hidung, rongga hidung, dan juga faring. Kemudian di wilayah faringeal terdapat superior laring atau glotis, pengatur jalur masuk udara dan makanan. Yang ketiga ada trakea, tersusun atas cincin tulang rawan, menghindari tekanan negatif. Dan yang keempat ada siring atau caudal laring, terletak di ujung trakea dan bagian penghasil suara. Yang kelima ada bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Dan yang keenam ada paru-paru, terdapat parabronkus dan juga kantong udara.
Yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pada unggas. Terdapat dua, yaitu unggas jantan dan juga betina. Yang pertama adalah unggas jantan. Ada testis yang berfungsi untuk menghasilkan semen atau spermatozoa dan hormon-hormon jantan atau androgen. Yang kedua ada epididymis, yaitu untuk tempat transportasi, pematangan, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris dalam uretra prostatik saat ejakulasi. Dan yang keempat ada kloaka. Kloaka adalah saluran kopulasi jantan. Paulus adalah alat kopulasi dan berfungsi sebagai penerima ejakulasi dari ductus deferens dan letaknya berada di dalam rongga perut. Dan yang selanjutnya adalah unggas betina. Yang pertama ada ovarium, tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Yang kedua ada oviduk, yaitu tempat menerima kuning telur masak, sekresi putih telur, dan pembentukan kerambang telur. Dan yang ketiga ada kloaka yang berfungsi sebagai tempat berakhirnya sistem reproduksi pada unggas. Selanjutnya ada sistem pencernaan hewan pseudoruminansia. Yang pertama ada rongga mulut, terdapat lidah, kelenjar saliva, dan juga gigi untuk menghaluskan makanan. Faring, menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Dan yang ketiga ada epiglotis, yaitu katup yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Dan yang keempat ada kerongkongan atau esofagus yang berbentuk seperti pita memanjang yang menghubungkan faring dengan lambung. Yang kelima ada lambung yang berbentuk seperti kantong kecil dan berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang keenam ada usus halus berbentuk lapisan tipis yang panjang dan terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dan yang ketujuh ada usus besar yang memiliki bentuk lebih lebar dan lebih tebal dari usus halus serta terdiri dari cecum, kolon, dan rektum dan berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Dan yang terakhir ada anus, yaitu lubang pembuangan feses dan akhir dari saluran pencernaan. Selanjutnya ada sistem pernafasan pada pseudoruminansia. Yang pertama ada rongga hidung, yaitu tempat masuknya udara dan terdapat bulu-bulu halus untuk penyaring udara yang masuk. Yang kedua ada faring untuk saluran penghubung rongga mulut dengan kerongkongan dan berfungsi sebagai masuknya udara dan makanan. Yang ketiga ada epiglotis, yaitu katup yang berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam trakea yang bisa menyumbat pernafasan. Dan yang keempat ada laring, yaitu saluran udara sebagai pembentuk suara yang terletak di depan faring. Yang kelima ada trakea, berbentuk seperti pipa memanjang yang tersusun dari cincin tulang rawan yang berfungsi untuk menyuplai udara ke paru-paru. Dan yang terakhir ada paru-paru. Di dalamnya terdapat bronkus, bronkeolus, serta alveolus yang berperan dalam pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Sekian materi dari praktikum acara 1, yaitu anatomi hewan ruminansia, non-ruminansia, dan pseudoruminansia yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.